Pemirsa Pal TV, balik lagi di program kita Showtime Basketball. Nah, cak biasanya selama 30 menit ke depan, Devi bakal nyajikan informasi seputar olahraga basket dari nasional sampai dunia. Ini dia Showtime Basketball. Informasi yang pertama dibuka dengan adanya kabar duka dari sang legend NBA. Kobe Bryant harus menghembuskan nafas terakhirnya dikarenakan kecelakaan helikopter yang ditungganginya di area Calabasas, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dalam kecelakaan tersebut, ternyata anak Kobe, Gigi, ada juga di dalam helikopter tersebut. Ini dia informasinya. Kabar duka datang untuk seluruh penggemar basket di seluruh belahan dunia. Pada Minggu 26 Januari 2020, legenda Los Angeles Lakers dan Amerika Serikat, Kobe Bryant, dilaporkan meninggal dunia. Kobe menjadi korban kecelakaan helikopter yang ditungganginya di area Calabasas, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Kobe meninggal dunia di usia 41 tahun. Kobe tak sendiri dalam helikopter naas tersebut. Laporan yang sama menyebutkan ada 3 penumpang lainnya bersamanya. Secara keseluruhan bersama awak penerbangan ada 5 orang yang telah dipastikan meninggal dunia. Salah satunya yaitu putri Kobe, Giannis, atau dikenal Gigi. Berdasar ke info yang dihimpun, saksi mata menyebutkan helikopter tersebut terbakar dan berputar-putar di langit sebelum akhirnya jatuh. Penyelidikan lebih lanjut tentang sebab pasti kecelakaan ini masih dalam pengembangan. Kobe adalah pemain terbaik NBA di era awal 2000. Namanya terus disandingkan dengan Michael Jordan dan LeBron James sebagai 3 pemain terbaik sepanjang masa. Kobe tak pernah pindah tim. Sepanjang karirnya ia habiskan bersama Lakers hingga akhirnya 2 jersey atas namanya digantung di Staples Center, markas Lakers. Kobe membawa 5 gelar juara untuk tim ini, dan Kobe terkenal dengan frasa Mamba Mentality yang merujuk pada mentalitasnya dalam bermain basket dan julukannya Black Mamba. Kobe adalah inspirasi basket untuk banyak sekali atlet NBA yang sekarang dalam usia 20-an tahun. Istirahat dengan tenang Kobe Bryant, kami semua mencintaimu. Tim Liputan Pal TV. Kami dari tim Showtime Basketball turut berduka atas meninggalnya Kobe Bryant dan anaknya Gigi. Nah, langsung masuk ke informasi yang selanjutnya. Duka mendalam ditunjukkan para pemain NBA di lanjutan kompetisi NBA, di mana pemain di shot clock 24-8 mendelay pertandingan untuk memberi penghormatan terakhir buat sang legenda, disertai dengan menulis di sepatu para pemain Kobe dan direncanakan logo NBA bakal diganti dengan style Kobe. Penghormatan terakhir dilakukan oleh para pemain NBA terkait meninggal dunia sang legenda basket NBA Kobe Bryant, di mana tim-tim basket NBA dalam melanjutan kompetisi pas awal game dimulai, pemain pun mendelay jalannya pertandingan di shot clock 24-8. Hal ini sesuai dengan nomor punggung sang legenda Kobe Bryant. Selain itu, para pemain NBA pun dalam melakoni pertandingan nulis ke nama Kobe di sepatunya sampai ke nomor kostum Kobe Bryant. Penghormatan juga dilakukan oleh pemain sepak bola, pecah AC Milan yang pakai pita hitam di tangan kiri pas bertanding di Coppa Italia, sama klub Real Madrid yang mengheningkan cipta sebelum melakukan latihan. Terus Kapten Sergio Ramos pakai baju Kobe Bryant nomor 10, ialah kostumnya bela Amerika Serikat.
Tim Liputan PAL TV. Itu dia pemirsa bentuk penghormatan terakhir terhadap sang legenda. Semoga kita bisa ingat terus karya-karyanya. Langsung masuk ke informasi selanjutnya mengenai All Star 2020 di Chicago, Amerika Serikat sudah di depan mata. Komposisi pemain dari wilayah barat maupun timur sudah lengkap, di mana untuk wilayah barat dikomandoi oleh LeBron James, sedangkan untuk wilayah timur dikomandoi oleh Giannis Antetokounmpo. Hey, all day. I cannot wait to go to Chicago. I cannot. You know, it's my second favorite city. Pemilihan starter NBA All-Star 2020 akhirnya rampung. NBA mengumumkan hasilnya. Ada 10 pemain terpilih yang berhak mengisi barisan pemain utama. LeBron James, Los Angeles Lakers, dan Giannis Antetokounmpo kembali menjadi kapten. Mereka mendapat suara terbanyak di masing-masing wilayah. James dan Antetokounmpo nantinya akan memilih 4 pemain yang mendampingi mereka di barisan utama. Keduanya juga berhak memilih pemain-pemain cadangan yang berjumlah masing-masing 7 orang, dan daftar pemain cadangan segera muncul setelah dipilih kepala pelatih tim-tim NBA. Pemilihan starter All-Star ini sendiri berlangsung sejak 25 Desember 2019. Para penggemar memiliki suara mencapai 50%. Sementara itu, media dan pemain NBA lainnya masing-masing 25%. Sebagai yang tertinggi, James mengantungi total 6.275.459 suara dari hasil pemilihan. Sedangkan Antetokounmpo 5.902.286 suara. James sudah merasakan 16 kali All-Star selama karirnya di NBA. Ia menyamai rekor legenda Lakers Kobe Bryant. Di sisi lain, Antetokounmpo baru 4 kali merasakan All-Star, namun dalam 2 tahun terakhir ini namanya selalu menjadi yang terbaik di wilayah timur. Selain 2 nama di atas, Luka Doncic dan Trae Young juga menarik perhatian. Mereka sama-sama berstatus pemain tahun kedua, dan ini merupakan pengalaman pertamanya masuk All-Star. Doncic mengantungi 6.111.735 suara, yang 2.829.969 suara. Mereka merupakan yang terbaik di antara para garda. Doncic bahkan mengantungi suara kedua terbanyak setelah James. Setelah ini, para penggemar tinggal menunggu hasil pemilihan pemain cadangan, dan NBA akan mengumumkan itu pada Kamis mendatang. NBA All-Star sendiri akan berlangsung di Chicago pada 16 Februari 2020. Tim Liputan PAL TV. Masih banyak informasi yang lainnya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Showtime Basketball.